Sebuah gebrakan baru lagi dari Poco. Yes, perusahaan ini tuh rasanya nggak pernah bosan untuk bawa sesuatu yang baru. Entah chipset yang dipakai baru, fitur-fiturnya baru, sampai ke harga pun baru. Tapi pertanyaannya, dengan semua yang diberikan itu baru, apakah layak ditunggu-tunggu? Well, selamat datang di channel Up to Date IDN. Nama gue Greg dan langsung aja gue mau bahas kekurangan dan kelebihan selama menggunakan Poco X3 GT 1 bulan pemakaian. Let's check it out. Hal pertama yang menarik perhatian gua ada di bagian performa. Yes, HP ini menggunakan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Dimensity 1100 dengan sistem fabrikasi 6 nanometer. Dan untuk AnTuTu-nya bisa hit di angka 562 ribuan yang sangat tinggi, tapi nggak cuma tinggi dalam segi angka, dalam segi performa beneran ngebut. Gua tes main game yang ringan kayak Mobile Legends, semuanya bisa dilibas dengan baik dengan settingan tertinggi juga. Grafik yang tuh di Ultra, high frame rate mode on, shadow on, itu semua beneran bagus. Untuk suhu masih relatif hangat. Dan ketika gue coba main game yang lebih berat kayak Genshin Impact, memang settingan defaultnya itu hit di medium. Tapi tenang, bisa di-push ke highest plus 60 fps dengan konsistensi fps menurut gue sangat-sangat bagus. Jarang banget gue ngerasain frame drop even udah main game berjam-jam Genshin Impact di HP ini menggunakan full cellular data bisa berjalan dengan baik. Namun dengan settingan makin tinggi otomatis suhunya pun juga makin panas. Jadi mainnya itu kalau mau lebih hangat pindahin ke medium plus 60 fps udah lebih dari cukup. Dan ada lagi penambahan fitur di mana RAM bisa di-expand sampai 2 GB menggunakan kapasitas ROM yang ada. Jadi ada teknologi expandable RAM di HP ini untuk pertama kalinya. Chipset baru otomatis teknologi terbaru. Yes, rasanya kita udah benar-benar tinggal di masa depan di mana HP zaman sekarang sudah punya teknologi 5G termasuk HP yang satu ini. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di Pulau Jawa atau di beberapa kota yang sekarang ini support 5G, ya kalian bisa langsung nikmatin kecepatan download dan upload yang lebih ngebut ketimbang 4G maupun 4G Plus biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau beli HP ini dan di tempat kalian belum support 5G, tenang, 4G dan 4G Plus masih bisa berjalan. Dan untuk koneksi 5G sendiri akan diperkirakan rampung pada tahun 2024 di 13 wilayah. Jadi yang penting HP-nya udah 5G ready. Dan kalau misalkan kalian mau pakai dua nomor dalam satu HP ini, ya udah support dual 5G di kedua SIM. Dan untuk pertama kalinya di HP Poco, koneksi Wi-Fi-nya support di Wi-Fi 6 atau teknologi Wi-Fi generasi ke-6. Untuk pertama kalinya di seri Poco ada HP yang support teknologi super fast charging. Yes, HP ini support di 67 watt Mi Turbo Charge yang lebih ngebut ketimbang Mi 11 yang kemarin kita review. Dan ketika gue coba ngecharge dari daya angka 4-100%, dibiarin ngecharge dan dalam kondisi airplane mode, maka waktu hanya 51 menit alias tidak sampai 1 jam. Cuman ini ketika gue ngeliat di official Poco website, mereka ngeklaim kalau untuk penuhin HP ini dari 0% makan waktu 41 menit. Ya memang sih perbedaannya itu hanya di 9-10 menit. Tapi setiap menitnya menurut gue sangat ngefek. Jadi gue berharap semoga ada software update yang bisa mengoptimize charging di HP ini supaya bisa berjalan pada semestinya. Dan by the way, untuk brick charger 67 wattnya sudah di-include di dalam box pembelian. Untuk layar di HP ini kurang lebih masih sama seperti Poco X series sebelumnya. Untuk resolusi menggunakan Full HD+, panel IPS LCD, refresh rate 120Hz dengan touch sampling mendukung sampai 240Hz, dan desainnya menggunakan dot display atau bahasa kerennya yang kita kenal sebagai punch hole. Jujur selama 1 bulan menggunakan HP ini layarnya nyaris tidak ada komplain kecuali adanya harapan. Semoga di next panelnya bisa menggunakan Super AMOLED sehingga punya color akurasi yang lebih akurat dan lebih terang lagi ketimbang IPS LCD yang ada di HP ini. Karena menurut gua brightness di HP ini ya kurang lebih oke aja. Kalau misalkan pemakaian di bawah kondisi outdoor masih terhambat kalau misalkan terik mataharinya cukup terang. Dan untuk refresh rate sendiri bisa lock konsisten di 120Hz ketika dibutuhkan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan Poco bisa menyediakan opsi 90Hz sehingga customer bisa pilih mau 60Hz, 90Hz atau 120Hz, jadi lebih fleksibel aja.
Dan untuk ketahanan layar, jujur gue tidak menyangka kalau sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, alias ini adalah ketahanan paling kuat dari perusahaan Corning. Tapi walaupun kaca adalah kaca dan kaca gampang rusak, tentunya masih dapat free screen protector bawaan yang udah di-include. Tapi sisanya udah aman. Dan untuk kamera sekarang gimana? Well, sebelum gue bahas hasil fotonya gimana, pertama-tama gue mau kasih tahu dulu konfigurasi kamera di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel bukaan cahaya f1.8, 8 megapiksel ultra wide angle, dan terakhir ada 2 megapiksel makro kamera. Sekarang untuk hasil foto di kondisi daylight ketika foto-foto pemandangan, detail yang ditangkap harus gue bilang ini tajam pakai banget. Walaupun belum gue aktifin fitur 64 megapiksel mode-nya, tapi udah tajam. Dan ketika gue aktifin fitur 64 megapikselnya, bisa lebih konsisten karena pikselnya itu bisa lebih rapet. Jadi tentu objek itu lebih kelihatan ada bentuknya ketika di zoom in. Dan dalam segi warna, ini mendekati natural, dynamic range-nya bagus, shadow yang ditangkap bagus, kecuali untuk highlight-nya beberapa hasil foto masih kurang konsisten. Kalau misalkan highlight-nya bisa lebih bagus, maka hasil foto bisa terlihat lebih natural. Dan ketika gue pindah ke lensa ultra wide, wah ini perbedaannya sangat signifikan ketimbang primary lens. Karena warnanya lebih pucat, terus lebih gelap, walaupun dalam segi distorsi tidak berasa, dynamic range-nya masih ngangkat, dan dia masih cukup tajam. Tapi alangkah lebih baiknya kalau Xiaomi atau Poco bisa mengoptimize di lensa ultrawide supaya bisa lebih berwarna aja. Sekarang untuk hasil foto di kondisi low light, detail yang ditangkap lagi-lagi bukan main-main. Tajam padahal belum gue nyalain fitur night mode maupun 64 megapiksel mode-nya. Noise-nya minim banget, warna yang ditangkap sesuai apa yang gue lihat pokoknya bagus. Dan ketika gue nyalain fitur night mode, detail bisa lebih tajam, highlight-nya bisa lebih ngangkat, noise-nya berkurang jauh, dan tentu lebih bagus. Oh ya, by the way, untuk fitur night mode sekarang bisa berjalan di lensa ultrawide-nya juga. Dan sekarang buat kalian yang suka selfie, gimana hasil kamera depan di HP ini? Well, untuk hasil foto kamera depan 16 megapikselnya menurut gue masih perlu banyak improvement. Karena hasilnya masih kurang konsisten. Ketika kita mau selfie di tempat cahaya yang cukup terang, skin tone bakalan terlihat overexposed. Tapi anehnya, itu hanya terlihat overexposed ketika kita jalanin di mode normal atau mau selfie pakai mode normal. Ketika kita pindahin ke mode portrait untuk ngaktifin bokeh background, skin tone terlihat natural dan terlihat lebih hidup aja. Jadi gue nggak ngerti ini kenapa. Dan sedangkan ketika kita mau selfie di tempat yang kurang cahaya, skin tone tuh lebih menguning. Gue berharap semoga dalam soal selfie atau kamera depan, Poco bisa merilis software update untuk mengoptimize hasil foto jadi lebih konsisten dan skin tone lebih natural. Untuk perekaman video di kamera belakang HP ini support sampai 4K 30 fps. Dan untuk hasil videonya, surprisingly, ini stabil. Karena tersedia stabilisasi melalui EIS. Tapi perlu gua kasih tahu ke kalian, ketika mau record di mode tertinggi, durasinya itu bakalan terbatas karena nanti takut HP-nya berasa panas atau overheat, jadi bakalan otomatis di stop by system. Dan kalau misalkan kalian nggak perlu record dengan cukup tajam amat di mode 4K, resolusi 1080p 30fps udah lebih dari cukup dan itu hasil videonya sama stabil dan sama bagusnya. Dan untuk perekaman video kamera depan gimana? Well, untuk perekaman video di kamera depan HP ini juga tersedia EIS yang cukup stabil, tapi untuk efek portrait mode tidak bisa berjalan di mode video. Kapasitas baterai di HP ini udah oke lah ya, sesuai zaman sekarang ini, yaitu punya kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Dan untuk ketahanan baterainya awet. Gue udah pakai main Mobile Legends untuk push rank dan nonton YouTube semuanya menggunakan full cellular data. Brightness di set setengah lebih, dan refresh rate gue pilih 120Hz, masih bisa dapat screen on time 5 jam 33 menit. Ya, itu pemakaian sebulan di HP ini rata-rata selalu gue pakai untuk push rank Mobile Legends. Kalau misalkan dipakai untuk pemakaian standar normal menggunakan cellular data, ya bisalah bertahan 8-9 jam screen on time. Intinya udah awet.
Tapi ada satu hal yang harus gua kasih tahu ke kalian. Jangan biarin HP ini mati sampai habis. Karena untuk nyalainnya tuh perlu takes time ya, 2 menit baru bisa dinyalain. Itu pun udah gue charge menggunakan brick charger bawaan. Jadi make sure nge-charge di 10% aja, biar aman aja, nggak usah nunggu lama-lama. Apalagi kalau buru-buru bakalan agak cukup terganggu lah. Sistem user interface di HP ini tentu menggunakan Poco Launcher based on MIUI 12.5 terbaru. Dan buat yang penasaran, ini udah run di Android berapa? Jawabannya udah run di Android 11 terbaru. Ini yang gue mau bahas, yaitu dalam segi user interface, iklan yang disematkan nyaris jarang gue temukan. Atau lebih tepatnya seinget gue nggak pernah gue rasain selama 1 bulan menggunakan HP ini. Jadi merupakan langkah yang bagus. Oh ya, tentu HP ini punya fitur baru seperti yang tadi gue bilang di bagian performance, yaitu RAM expandable sampai 2 GB. Tapi gue berharap semoga Xiaomi bisa mengoptimis tampilan MIUI supaya bisa lebih enteng aja, supaya aplikasi yang running di background bisa lebih banyak tanpa harus sering-sering ketutup. Jadi semoga software, hardware bisa ke-optimize dengan baik. Oh ya, by the way, dalam segi expansion, sayang banget HP ini cuma tersedia dual slot SIM aja, jadi tidak bisa di-upgrade lagi menggunakan micro SD tambahan. Jadi make sure pilih internal memory yang paling besar. Terakhir, gue mau bahas bagian yang cukup krusial, yaitu di bagian body quality dan design. Untuk bahan material keseluruhan back cover di HP ini terbuat dari polikarbonat dengan feels yang somehow masih solid, tidak berasa murahan sama sekali. Tapi dalam segi desain, ya ini memang preferensi banget, tapi menurut gua untuk warna hijau yang sekarang gua pegang ini kurang sesuai ekspektasi, dan untuk pattern vertikalnya ya biasa aja, standar. Jujur gua lebih prefer ke warna hitam karena lebih terlihat stealth dan terlihat lebih ganteng, tapi again ini preferensi. Lanjut, walaupun body di HP ini tuh solid, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian pakai casing lagi, karena sekarang ini cukup rentan. Buktinya ada 2 baratan yang cukup bikin sedih. Jadi make sure kalian pakein casing. Dan ngomongin soal feels juga, ya body di HP ini tuh nggak tipis-tipis amat, mempunyai ketebalan 8,9 mm dengan berat 193 gram yang oke karena nggak nyampe 200 gram. Dan sudah tersedia IP53 splash resistant, jadi kalau misalkan kena cipratan air masih aman. Dan tentunya dust resistant juga. So guys, itu dia kelebihan dan kekurangan yang gue rasain selama gunain HP ini 1 bulan full. Intinya untuk harga base model yaitu 8/128GB yang dibanderol seharga 4.399.000, HP ini layak buat kalian yang emang ngincer performa ngebut, ngecharge ngebut, dan pengen ganti HP-nya tuh entaran aja karena udah support 5G. Ya ini worth it. Tapi kalau misalkan kalian mau beli HP untuk selfie, rasanya agak kurang tepat aja. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.